4 permata sudah Allah tanam dalam dirimu. Akan tetapi, ada 4 hal yang bisa menghancurkannya tanpa kamu sadar. Dan yang lebih menakutkan, mungkin hari ini kita sedang melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manusia diciptakan bukan sekadar dengan tubuh yang sempurna. Allah menanamkan dalam dirinya cahaya akal, menanamkan agama sebagai penuntun, memberikan rasa malu sebagai penjaga kehormatan, dan membuka pintu amal syalih sebagai jalan kemuliaan. Itulah 4 permata dalam diri manusia. Namun Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan tentang pentingnya permata itu. Beliau juga memperingatkan bahwa ada 4 bahaya besar yang dapat menghancurkannya. Bahaya yang tidak selalu datang dari luar, justru sering lahir dari dalam hati kita sendiri. Marah, hasad, serakah, dan ghibah. 4 hal yang tampak biasa, namun dampaknya luar biasa. Hari ini kita akan merenung bersama, bukan untuk merasa paling baik, tapi untuk sama-sama menjaga permata yang Allah titipkan dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Gadlab, marah, menghilangkan akal, hasad, iri, menghilangkan agama, tama, serakah, menghilangkan rasa malu, dan ghibah, menggunjing, menghilangkan amal syalih." Mari kita renungkan satu persatu. Pertama, marah, gadlab sebagai penghancur akal. Akal adalah cahaya dalam diri manusia. Ia yang membuat kita mampu membedakan benar dan salah. Ia yang membuat kita berpikir sebelum bertindak. Tapi saat marah menguasai hati, akal seperti tertutup kabut tebal. Orang yang sedang marah sering berkata, "Aku nggak sadar tadi ngomong begitu. Aku khilaf." Kenapa? Karena saat marah memuncak, pertimbangan hilang. Emosi mengambil alih kendali. Berapa banyak rumah tangga rusak karena satu ledakan emosi? Berapa banyak persahabatan hancur karena satu kalimat saat marah? Berapa banyak penyesalan yang tidak bisa ditarik kembali? Itulah sebabnya Rasulullah SAW berulang kali menasihati, jangan marah, bukan karena marah itu selalu haram, tapi karena marah yang tak terkendali bisa melenyapkan akal sehat yang menjadi permata pertama dalam diri manusia. Kedua, iri dan dengki, hasad sebagai penghancur agama. Hasad itu penyakit hati yang halus. Ia tidak terlihat, ia tidak terdengar, tapi ia bisa membakar iman dari dalam. Ketika melihat orang lain diberi nikmat, hati terasa tidak nyaman. Padahal Allah yang membagi rezeki, Allah yang menentukan takdir. Hasad bisa membuat seseorang tidak suka melihat orang lain bahagia, mencari-cari kesalahan, bahkan menolak kebenaran karena datang dari orang yang ia benci. Agama mengajarkan ridha, hasad mengajarkan protes. Agama mengajarkan syukur, hasad mengajarkan perbandingan. Jika dibiarkan, hasad bisa menggerogoti iman pelan-pelan, sampai agama hanya tinggal simbol tanpa rasa. Ketiga, serakah tamak sebagai penghancur rasa malu. Rasa malu adalah benteng kehormatan. Ia yang membuat kita menjaga diri. Ia yang membuat kita enggan melakukan dosa walau tidak ada yang melihat. Tapi ketika tamak, ketamakan terhadap dunia, mulai menguasai hati, orang rela melakukan apa saja demi uang, demi jabatan, demi pujian. Yang dulu tidak pantas, sekarang jadi biasa. Yang dulu memalukan, sekarang dianggap strategi. Serakah membuat manusia kehilangan rasa cukup. Dan ketika rasa cukup hilang, rasa malu pun ikut terkikis. Padahal Nabi SAW bersabda bahwa malu adalah bagian dari iman. Jika malu hilang, iman sedang dalam bahaya. Keempat, ghibah, penghancur amal syalih. Ini yang paling sering diremehkan. Cuma cerita sedikit kok. Ini kan fakta. Aku nggak bohong. Tapi ghibah bukan soal bohong atau tidak. Ia adalah membicarakan sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka jika itu disampaikan. Bayangkan, amal syalih yang kita kumpulkan bertahun-tahun, salat malam, sedekah, puasa sunnah, doa-doa yang kita panjatkan, lalu perlahan terkikis karena lisan yang tidak dijaga. Ghibah itu seperti rayap, tidak terdengar, tidak terasa, tapi tahu-tahu bangunan pahala sudah rapuh. Dan yang menyedihkan, kadang kita melakukannya sambil tertawa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah sudah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bukan hanya fisiknya, tapi juga batinnya. Akal, agama, rasa malu, amal syalih. Itulah permata dalam diri kita.
Tapi permata itu bisa retak, bukan karena musuh di luar, melainkan karena musuh di dalam hati. Marah yang tak terkendali, iri yang dipelihara, serakah yang dibiarkan tumbuh, dan lisan yang tak dijaga. Semoga kita termasuk orang-orang yang terus memperbaiki diri. Bukan merasa sudah baik, tapi sadar masih banyak yang harus dijaga. Karena kehilangan harta masih bisa dicari, kehilangan jabatan masih bisa diganti. Tapi kalau akal gelap, iman melemah, malu hilang, dan amal habis. Apalagi yang tersisa? Semoga Allah menjaga permata dalam diri kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.